Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terkait materi dari e-bisnis, di mana di pertemuan kali ini kita akan coba bahas terkait infrastruktur dari e-bisnis ya. Kan di materi sebelumnya kita sudah coba membahas terkait dari aplikasi e-bisnis ya, dari undang-undang e-bisnis, dari konsep dasar e-bisnis gitu ya, lalu dari pendukung untuk e-bisnis seperti apa gitu ya. Nah, mungkin di materi kali ini kita akan coba bahas terkait infrastruktur dari e-bisnis itu nanti seperti apa, atau memang ada aplikasi seperti apa yang memang mendukung jalannya sebuah bisnis gitu ya, yang bisa dipergunakan. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama atau di awal kita coba bahas terkait infrastruktur dasar dari e-bisnis. Di mana infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Jadi intinya infrastruktur dari e-bisnis itu adalah sebuah arsitektur yang memang terhubung atau istilahnya saling terintegrasi antara hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan. Nah, jadi maksudnya adalah hardware, arsitektur hardware. Jadi hardware yang memang kebutuhannya itu seperti apa untuk bisa menunjang dari bisnis yang akan kita jalankan nantinya. Ya, jadi kebutuhan perangkatnya, hardware itu kan perangkat kerasnya seperti ya, kalau butuh server seperti spesifikasi servernya seperti apa, kalau memang butuh komputer untuk menjalankan bisnisnya spesifikasinya seperti apa. Nah, ini adalah kebutuhan dari hardware-nya, dan mungkin tidak hanya komputer dan server, tapi kebutuhan untuk hardware-hardware yang menunjang lainnya. Berikutnya ada software. Software itu adalah aplikasi yang memang digunakan untuk proses bisnis. Nah, kan jadi sebelumnya sudah pernah kita bahas terkait aplikasinya, mungkin softwarenya seperti website dari e-bisnisnya seperti apa, atau memang aplikasi dalam pemrosesan ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Ya, karena memang kalau sudah sifatnya e-bisnis, ya sudah elektronik, ini pasti kita akan menggunakan sebuah aplikasi dalam proses melakukan transaksinya, entah itu proses jual belinya atau memang pengolahan data sampai menjadi sebuah laporan. Nah, berikutnya ada konten. Nah, jadi kalau konten ini adalah bagian dari infrastruktur atau dari sebuah bisnis. Jadi seperti apa sih istilahnya tampilan dari sebuah bisnis kita gitu ya, informasi yang dimunculkannya seperti apa, apakah memang menarik orang untuk melihatnya gitu kan. Nah, itu menjadi satu pertimbangan juga ya ketika kita mempersiapkan infrastruktur dasar dari bisnisnya. Jadi infrastruktur itu tidak hanya hardware software, tapi kontennya pun menjadi sebuah infrastruktur ketika memang kita ingin memberikan informasi terkait apa sih bisnis yang memang kita jalankan, seperti apa, dan alurnya ketika ingin misalkan menggunakan atau ingin terlibat di bisnis kita itu harus seperti apa gitu ya. Jadi pemberian informasi. Nah, berikutnya adalah data gitu ya. Ya, data adalah ya itu bagian dari infrastruktur juga ya. Jadi kita harus bisa mengetahui memang seberapa banyak nanti data yang akan digunakan, ya, akan disimpan di dalam bisnis kita ya. Jadi dan kita pun harus mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan, pelanggan, atau mitra. Nah,
itu kita harus mencari datanya sebagai penunjang atau infrastruktur dari bisnis kita. Ya. Nah, jadi mungkin 4 komponen ini adalah bagian dari arsitektur bisnis yang harus kita persiapkan ketika di awal kita mau coba membuat sebuah bisnis yang istilahnya sudah berbasiskan elektronik. Nah, berikutnya ada infrastruktur bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi. Merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan bisnis menggunakan elektronik bisnis atau e-bisnis ya, maka infrastrukturnya itu harus memadai, bisa melakukan proses dengan cepat dan memiliki respon yang cukup tinggi. Jadi maksudnya adalah dalam arti memadai seperti kapasitas penyimpanannya bisa menampung data cukup banyak apa enggak. Nah, ya kecepatan itu bisa merespon prosesnya dengan cepat atau tidak, kan kadang memang dikatakan contohkan kayak komputer atau laptop kita ketika mau dipakai untuk mengolah sesuatu ya buka aplikasinya aja lama gitu ya, berat. Nah itu kan berarti sudah tidak cepat gitu ya, lalu tidak memiliki memiliki responsibilitas yang tinggi. Jadi istilahnya ya tadi ketika memproses sesuatu gitu kan, apakah bisa performanya itu benar-benar stabil atau enggak gitu kan. Karena kan selain cepat, kalau tidak stabil kadang ya ngeheng gitu kan, atau istilahnya jadi ngelayang lah istilahnya ya, seperti itu. Nah ini jadi hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika kita mempersiapkan infrastruktur untuk sebuah bisnis yang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi bisnis karena mempengaruhi kualitas pelayanan. Jadi istilahnya mungkin proses ini yang nanti tindak lanjutnya adalah lebih ke arah kualitas pelayanan. Ketika istilahnya penyimpanannya tidak memadai, kecepatannya istilahnya lambat, lalu responnya tidak begitu tinggi atau istilahnya sering bermasalah dari sisi aplikasinya, jadi misalkan seperti itu ya, sehingga kualitas pelayanannya ya maka akan terganggu. Nah itu pasti dampaknya lebih ke pengguna atau memang mitra bisnis kita yang nantinya akan merasa dirugikan atau mereka akan kecewa karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah berikutnya, nah di sini selain infrastruktur ya tadi ya, kayak hardware, software, konten dan data, di sini kita pun ketika melakukan e-bisnis itu, gitu ya, salah satu infrastrukturnya adalah ya kita membutuhkan yang namanya internet, karena di dalam internet ini banyak media-media yang bisa kita lakukan dalam menunjang kebutuhan dari bisnis tersebut gitu. Nah ini diantaranya ada beberapa website ya, misalkan website itu ya lebih sebagai media untuk tampilan dari aplikasi kita yang memang kita pergunakan untuk memajang atau memberikan informasi terkait kita melakukan bisnis apa, lalu misalkan kalau menjual produk atau jasa apa yang kita lakukan itu akan kita informasikan di dalam sebuah website. Nah, jadi dengan adanya internet maka website kita bisa diakses oleh orang banyak dan di mana saja. Berikutnya ada sosial media. Jadi sosial media itu adalah salah satu bagian dari infrastruktur dalam artian untuk bisa menyebarkan informasi lebih luas. Katakanlah kalau kita bisnis itu ternyata kita belum mempunyai sebuah media sosial atau sebuah website atau untuk tempat memunculkan informasi bisnis kita, ya dengan sosial media kita bisa membuat sebuah akun yang isinya informasi terkait bisnis yang akan kita jalankan atau bisnis yang memang sedang kita jalankan.
Berikutnya ada juga blog, gitu ya. Jadi dengan kita membuat sebuah blog yang memang dengan adanya internet ini, maka blog tersebut bisa menyimpan informasi-informasi yang istilahnya dibutuhkan untuk orang agar mengetahui, oh kita tuh melaksanakan bisnis apa, gitu ya, atau misalkan memang eh, suatu tempat secara cepat untuk diakses yang bisa dijangkau oleh pengguna atau mitra, gitu ya. Nah berikutnya ada viral, gitu ya. Jadi dengan adanya internet ini kita bisa memviralkan, gitu ya, atau menginformasikan sebanyak mungkin eh, bisnis yang memang sedang kita jalankan. Karena itu adalah satu hal yang memang harus kita lakukan, memviralkan apa yang sedang kita jalankan. Salah satunya apalagi kalau memang di dalam sisi bisnis, ya. Karena dengan viral atau informasinya tersebar dimanapun, ya, semakin banyak orang mengetahui, maka semakin banyak juga orang yang bisa mengakses informasi terkait apa sih yang memang kita jalankan. Makanya kita membutuhkan yang namanya internet. Karena dengan adanya internet ini kita sangat lebih mudah atau terbantu untuk melakukan atau menyebarkan informasi, ya, memviralkan lah istilahnya. Nah berikutnya ada networking. Nah, dengan adanya internet pun kita bisa mempunyai jaringan-jaringan yang cukup luas, ya. Istilahnya yang tadinya adanya keterbatasan tempat, gitu kan, keterbatasan jarak, gitu ya. Dengan adanya internet ini maka relasi kita akan semakin banyak dan tidak terbatas oleh jarak dan tempat, gitu ya, istilahnya yang tadinya misalkan di luar dari Karawang, ya. Nah, tapi dengan adanya internet ini kita sudah bisa saling berinteraksi. Maka internet pun sebagai salah satu infrastruktur yang mendukung berjalannya sebuah bisnis. Nah yang terakhir adalah marketing. Nah dengan adanya marketing ini atau dengan adanya internet ini, maka proses marketingnya tadi bisa lebih terjangkau, bisa lebih mudah dalam menginformasikan atau mempromosikan terkait produk, bisnis atau jasa yang memang kita lakukan. Nah ini ya salah satu kebutuhan atau kenapa sih internet ini sebagai infrastruktur dari bisnis ini, ya ini diantaranya untuk mendukung hal-hal ini. Dengan adanya internet maka banyak hal yang memang kita bisa lakukan untuk berjalannya proses bisnis kita. Jadi dipastikan dalam melaksanakan bisnis itu, ya salah satu infrastrukturnya itu kebutuhan dari adanya internet, ya. Yang berikutnya ada masih terkait inovasi internet, ya, sekilas rutinitas di internet, ya. Nah, ini layanan-layanan yang ada di internet yang mungkin sering digunakan untuk melakukan proses bisnis. Ya, semua layanan ini gratis menggunakan teknologi cloud computing. Jadi mungkin ini layanan seperti penyimpanan data, ya, untuk berinteraksi melalui email atau jejaring sosial, YouTube, gitu kan, istilahnya yang memang layanan yang bisa kita gunakan secara gratis yang bisa mendukung dalam proses bisnis. Nah, berikutnya masih kenapa internet? Karena dengan menggunakan internet, semua platform itu bisa saling berkomunikasi atau bisa saling terhubung, gitu ya. Jadi dengan adanya internet dan aplikasi yang memang zaman sekarang kan sudah infrastrukturnya sudah sangat canggih, aplikasinya sudah sangat memadai, sehingga kita mau akses di platform apapun maka sudah bisa saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah dengan adanya internet, berarti internet menjadi satu kebutuhan dalam melakukan proses bisnis. Jadi itulah infrastruktur yang memang salah satu yang harus ada, ya, yang didukung juga oleh infrastruktur yang lainnya tentunya, gitu ya. Nah, sehingga bisa saling menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, di sini proses bisnis
Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada acuan unik di mana manajemen memiliki untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Nah, jadi di dalam sebuah bisnis itu pasti ada yang dinamakan sebuah proses bisnis atau arus kerja, ya. Jadi dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Jadi intinya sih proses bisnis ini adalah bagian yang memang tidak akan terpisahkan dalam suatu perusahaan, gitu ya. Karena dengan adanya proses bisnis ini, perusahaan dapat memanajemen, gitu ya, mengkoordinasikan pekerja, gitu ya, antara satu bagian dengan bagian yang lain, gitu ya. Ya, katakanlah seperti kayak kalian ingin membuat sebuah aplikasi, gitu ya, ingin mengimplementasikan sebuah sistem, pasti kan kalian harus mengetahui proses bisnis dari sebuah perusahaan itu seperti apa. Nah, ketika kita mau membuat sebuah bisnis pun kita harus mengetahui proses bisnis kita itu nantinya menjadi seperti apa, gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan alurnya. Oh, yang pertama dari A ke B ke C, misalkan seperti itu. Nah, ya, jadi intinya proses bisnis itu ada keterhubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain untuk menjalankan sebuah bisnis, gitu ya, sehingga terjadilah sebuah proses yang mendukung dan bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya masih proses bisnis, sistem informasi manajemen, gitu ya, SIM, berfungsi untuk mengotomatisasikan tahapan-tahapan proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang. Nah, jadi di mana proses bisnis ini memang adalah sebuah proses yang sudah umumnya terjadi di suatu perusahaan, gitu ya, yang memang tadinya prosesnya itu di sini dikatakan masih secara manual. Ya, istilahnya ngeceknya harus ada admin atau ada user yang melihat, istilahnya, oh ada yang udah bayar atau belum, gitu ya. Kalau di kampus misalkan, oh si A udah bayar atau belum, harus dicek dulu, gitu ya. Atau misalkan bayarannya harus datang ke kampus, gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya elektronik ini, gitu ya, atau istilah proses bisnisnya yang sudah diarahkan ke elektronik, maka istilahnya yang tadinya sifatnya manual itu sudah bisa diarahkan menggunakan sebuah sistem, sehingga ketika kalian mau melakukan misalkan pembayaran, ya tidak harus kalian datang ke tempat orang yang berjualan tersebut, gitu ya. Atau kalau di kampus, kalau kalian mau bayar, nggak harus kalian datang ke kampus, bisa transfer atau menggunakan virtual account, gitu ya. Sehingga mempermudah dan mempercepat proses transaksi, gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, berikutnya sebuah organisasi atau perusahaan besar umumnya memiliki banyak sistem informasi yang berbeda yang dibangun sekitar fungsi, tingkatan organisasi, dan proses bisnis yang berbeda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Manajemen akan sangat mungkin mengalami waktu yang cukup lama dan sulit untuk menyatukan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang komprehensif dan menyeluruh dari operasi organisasi atau perusahaan. Nah, jadi umumnya proses bisnis yang sudah ada atau sistem-sistem yang sudah ada itu banyak sistem yang berbeda. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu terkadang
antara bagian yang A dengan bagian yang B itu mempunyai sistem tersendiri, punya aplikasi tersendiri gitu ya. Masing-masing bagian sesuai dengan kebutuhan proses bisnisnya. Nah, itu mungkin yang menjadi masalah, maksudnya dalam artian masalah itu ketika memang adanya kebutuhan data dari satu bagian untuk bagian yang lain, karena penyimpanannya itu berbeda gitu ya, walaupun sudah tersistem, kadang kalau tidak saling terintegrasi ya tetap jadi masalah juga, karena ketika bagian yang lain membutuhkan ya harus meminta dulu gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah hal yang biasanya harus kita persiapkan, harus diperbaiki dalam sebuah proses bisnis di perusahaan-perusahaan agar bisa bertukar data secara otomatis gitu ya. Tujuannya lebih ke arah sana. Nah, berikutnya adalah sistem informasi manajemen dan IT itu mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersama secara paralel. Jadi maksudnya adalah dengan sudah di konsepnya sebuah sistem informasi yang termanajemen dan menggunakan teknologi IT, bisa membuat yang tadinya langkahnya yang harusnya terstruktur yang dari A ke B ke C gitu ya, bisa langsung dibuatkan atau bisa langsung dilakukan secara sesuai dengan kebutuhan. Yang tadinya misalkan dari A itu harus ke B dulu, tapi bisa langsung ke C gitu ya. Karena memang ya sudah, namanya sistem itu kadang dibuat ya kita membutuhkan proses yang mana dulu sih gitu ya. Maka itu bisa dilakukan gitu ya, dikondisikan memang sesuai dengan proses bisnis yang sudah ditentukan dari awalnya gitu ya, sehingga dapat menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Jadi keputusannya itu bisa langsung cepat, yang tadinya harus menunggu siapa yang harus memutuskan, tapi dengan sistem itu kalau tidak sesuai alur, tidak sesuai dengan prosedur, maka akan bisa diputuskan kalau prosesnya itu bisa langsung dilakukan atau dibatalkan, misalkan seperti itu ya. Nah, ini aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional berfokus pada pemerataan proses bisnis. Di dalamnya perusahaan termasuk seluruh tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel, gitu ya, mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan. Intinya sih dengan adanya sebuah aplikasi, maka di perusahaan itu sudah bisa saling terintegrasi antara satu proses dengan proses yang lain. Nah, tidak seperti yang tadi saya katakan, setiap bagian itu punya aplikasi masing-masing, yang sehingga ketika dibutuhkan datanya ya tidak otomatis bisa diambil gitu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah mulai berkembang itu biasanya menggunakan sebuah aplikasi yang memang sudah terintegrasi atau terhubung dari satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ini contoh aplikasi di perusahaan, ada ERP gitu ya. Nah, mungkin SAP ini adalah bagian dari ERP ya. Ada SCM, CRM sama DSS ini adalah bagian dari ERP juga ya. Enterprise Resource Planning, di mana setiap aplikasi ini yang memang sudah terintegrasi di bagian-bagian yang ada di perusahaan tersebut dengan tugasnya masing-masing, tapi datanya itu ya sudah bisa saling terintegrasi dan bisa digunakan oleh bagian-bagian yang lainnya. Nah, ini pengertian dari ERP, perencanaan sumber daya perusahaan, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Nah, jadi dengan adanya ERP ini, perusahaan itu sudah bisa saling terintegrasi dan otomatis ya. Jadi ya, contohnya misalkan kalian sudah melakukan bayaran nih, gitu kan, di bagian keuangan itu, maka secara otomatis akademik pun akan mengetahui dan bisa melakukan proses yang lainnya. Atau kalau di sebuah e-bisnis ini,
ketika ada yang memesan ya melalui marketing gitu kan, ada yang memesan atau mengorder, maka bagian yang lain pun udah bisa saling mengetahui, oh keuangan sudah melakukan pembayaran apa belum, lalu di bagian produksi, oh ini ada pemesanan untuk barang A sebanyak sekian. Nah itu adalah sistemnya yang memang sudah saling terintegrasi dan sudah secara otomatis bisa didapat informasinya oleh bagian yang lain. Karena kan kalau masih belum tersistem, ketika ada yang melakukan pembelian harus dikasihkan dulu ke accounting, ya, dikasihkan dulu produksi datanya gitu ya, untuk bisa diproses. Nah ini ERP gitu kan, merupakan back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Sistem ini secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan. Ya. Ini modul ERP, ini SAP gitu ya. SAP ini memang salah satu bagian dari ERP, suatu software yang dikembangkan untuk mendukung organisasi menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien dan efektif. Jadi intinya sih, ini kan yang dari SAP merupakan software ERP yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi ya, yang memang sudah saling terintegrasi. Ini ya, ini modul-modul SAP yang ada, nanti bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Ada ini terkait CRM, Customer Relation Management. Jadi istilahnya di dalam sebuah perusahaan itu kita harus ada yang namanya CRM juga, yang untuk hubungan kepada pelanggan yang memiliki keterkaitan yang erat. Jadi istilahnya kita harus juga memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan kita gitu ya, sehingga mereka memang merasa diperhatikan juga. Jadi tidak hanya sebatas kita ingin berjualan dan mereka harus beli ke kita, tapi dari kita sendiri tidak memberikan pelayanan ya. Jadi kita harus mengakomodir juga kalau si pelanggan itu istilahnya dalam proses pelayanan kita tuh mereka merasa pelayanan dengan baik atau tidak, lalu barang yang kita berikan atau jasa yang kita berikan itu sesuai atau tidak. Makanya ada satu bagian yaitu CRM ini yang memang digunakan atau berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan gitu ya. CRM, lalu ada DSS, Decision Support System. Jadi ada satu bagian gitu di dalam sebuah proses juga atau di dalam aplikasi yang misalkan berdasarkan data yang didapat lalu bisa menentukan sebuah keputusan kalau harus seperti apa sih kedepannya perusahaan ini gitu ya istilahnya. Nah ini maka di DSS ini sebagai muara dari keluhan sistem yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, jadi dengan data yang didapat, perusahaan itu bisa menentukan, oh kalau kedepannya itu misalkan kita harus menambah produksi lebih banyak, atau harus kedepannya itu kita harus berjualan barang A lebih banyak berdasarkan data bahwa banyak konsumen yang membeli barang tersebut, banyak konsumen yang memesan barang tersebut gitu ya. Itu menjadi satu penentu keputusan berdasarkan data yang didapat gitu ya. Jadi namanya sistem itu ya tadi, selain pelayanan kepada publik itu ya ada untuk mengambil keputusan, ada juga untuk melayani pelanggan, ada untuk melayani proses bisnis di sebuah perusahaan. Itu yang memang datanya itu harus sudah saling terintegrasi. Karena kalau tidak ya bingung nanti proses kedepannya gitu ya. Oke, berikutnya ini Enterprise Application Integrasi. Ini ya, masalah umum yang terjadi seputar penggunaan aplikasi di perusahaan adalah menyangkut integrasi dengan sistem yang telah ada. Integrasi berupa sistem yang berbeda. Jadi masalahnya adalah adanya tadi antara satu bagian dengan bagian lain memang sudah tersistem, tapi ternyata dalam prosesnya itu tidak saling terhubung atau tidak saling terintegrasi. Nah, maka itu yang menjadi masalah itu ketika memang data dibutuhkan ya harus meminta ke bagian yang lain yang kadang
prosesnya itu tidak cepat gitu ya, membutuhkan waktu untuk menyiapkan data tersebut. Nah, dengan sistem yang sudah terintegrasi kan jadi sudah bisa langsung diambil oleh bagian yang memang membutuhkan dan diberikan akses gitu ya. Ini sistem kolaborasi dalam kelompok kerja gitu ya. Jadi maksudnya dalam sebuah pekerjaan pun ya kita tidak bisa hanya mengerjakan sendiri, tapi memang kita butuh kolaborasi atau berkelompok gitu ya untuk dapat mengerjakan sesuatu sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang hasilnya yang maksimal lah, intinya seperti itu ya, karena bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama yang eksplisit gitu ya. Jadi kolaborasi pun bisa dalam waktu singkat ataupun bisa dalam jangka panjang ya, intinya untuk menunjang kebutuhan dari proses bisnis perusahaan ya. Nah, ini kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan ya, mengubah sifat pekerjaan, pertemuan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan, mengubah lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, mengubah budaya kerja dan bisnis. Jadi dengan kita berkelompok maka banyak hal, banyak proses yang bisa dikerjakan lebih baik dan lebih cepat gitu ya. Nah, ini bagaimana infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil menengah ya, biasanya dibangun website, membuat sebuah sistem ya, tentukan produk, kenalkan produk, raih keuntungan gitu ya. Nah, ini adalah ketika kita membuat sebuah bisnis dalam skala kecil menengah ya. Nah, mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan terkait infrastruktur dari bisnis ini. Bila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung saja ditanyakan ya pada saya secara langsung. Nah, seperti biasa di akhir saya ingin memberikan suatu pertanyaan untuk kalian. Mungkin ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke kalian. Yang pertama adalah infrastruktur yang seperti apa yang harus dimiliki untuk membuat sebuah e-bisnis untuk skala perusahaan yang masih menengah gitu ya. Jadi tolong kalian coba jelaskan. Yang kedua adalah kenapa aplikasi di dalam sebuah perusahaan itu harus saling terintegrasi ya, dan apa dampaknya bila aplikasinya tidak terintegrasi. Dan yang ketiga adalah infrastruktur seperti apa sih yang dirasa sangat memadai atau cukup memadai di zaman sekarang ini untuk mendukung sebuah proses bisnis di sebuah perusahaan ya. Nah, mungkin itu 3 pertanyaan yang tolong kalian jawab. Seperti biasa nanti hasilnya diupload di e-learning. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.